club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali di pelajaran kimia. Baik anak-anakku sekalian, kemarin ya saya sudah kasih materi melalui SWE ya, itu tentang ilmu kimia. Jadi kenapa kalian harus belajar ilmu kimia? Itu dulu ya. Yang pertama, kenapa harus belajar? Kenapa anak TSM, anak TKJ itu harus belajar mengenai kimia? Gitu ya. Kalau kita lihat bersama ya, kimia itu hampir semua memakai kimia, ya kan ya. Semua hampir bidang kehidupan, di kesehatan, obat-obatan itu juga kimia. Ya, nuklir juga itu kimia. Kemudian di bidang pertanian seperti kita pakai insektisida gitu ya, itu juga merupakan kimia. Urea itu adalah kimia. Nah, kemudian sabun yang kita pakai sehari-hari, sabun, parfum, apalagi ya itu sudah semuanya zat kimia. Ya. Atau yang di TSM minyak bumi ya, pakai bensin, pertamax, premium. Nah, itu juga nanti adalah merupakan bagian dari kimia. Nah, kalau untuk yang di TKJ misalnya komputer ya, komputer itu apa? Terbuat dari apa? Unsurnya apa aja. Nah, di situ dalam kimia ada aluminium misalnya ya, atau besi atau dan yang lainnya. Atau misalnya kenapa ketika kamu nyalain komputer ya, terus tangan kamu kena dengan itu kayak nyerempet gitu ya, kesetrum, itu harus dipelajari. Itu juga kimia. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih mengenal lagi ya kimia, yang pertama itu yang dipelajari dalam bab 1 itu adalah mempelajari tentang ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Nah, ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang meliputi apa? Susunan materi, struktur materi, perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Jadi yang dipelajari dari ilmu kimia itu hanya ini ya, mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, perubahan materi, kemudian energi yang menyertai kesemuanya ini, gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, yang jadi pertanyaan, apa itu materi? Ya, apa itu materi? Ya, karena yang jadi patokan ini adalah materi, susunan materi, struktur materi, perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa itu materi? Ya, nah, jadi apa itu materi? Oke, yang bisa jawab, nah, silakan dijawab ya di kolom komentar. Oh ya, untuk peraturan dalam kimia nanti kalau yang bisa jawab gitu ya, nanti dapat poin. Atau yang bisa ngerjain duluan itu nanti saya kasih poin gitu ya. Jadi kalau poinnya itu nanti dikumpulkan satu semester, kalau dapat 15 nanti itu bisa membantu di nilai ujian akhir gitu ya. Oke, balik lagi ya, apa itu materi? Berarti sekitar 20 orang ya, 20 orang pertama yang menjawab di kolom komentar, berarti saya kasih poin. Oke, kita lanjut. Apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi semua yang menempati ruang dan mempunyai massa ya, massa itu berat. Ada berat dalam volume ya. Kalau berat ada gram, kilogram, kalau volume kan ada liter gitu ya. Nah, semua yang punya menempati ruang dan memiliki massa itu disebut materi. Yang inilah yang dipelajari di kimia. Ya. Jadi misalnya apa? Batu, kursi, meja termasuk kita ya. Kita itu menempati ruang, juga kita punya massa, punya berat ya. Nanti sebenarnya banyak proses kimia juga bekerja di dalam tubuh kita. Lanjut ya materinya. Nah, tadi kita pelajari dalam kimia itu yang pertama susunan materi. Apa itu susunan materi? Oke, kita lihat. Susunan materi itu ada 3. Jadi yang menjadi penyusun dari materi itu ada 3, yaitu ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Oke, tadi kita belajar susunan materi. Yang pertama itu ada unsur. Apa itu unsur? Ya, unsur tadi kita pelajari adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Artinya zat tunggal itu cuma
satu ya itu, dan tidak bisa dibagi gitu. Misalnya gini, kamu punya besi ya, besi ditumbuk sampai halus, bagian terkecilnya pun itu kita sebut besi gitu kan, bukan yang lainnya, nanti lain dengan senyawa gitu ya. Jadi unsur ini ada dibagi menjadi ada logam, ada non logam, ada metaloid. Oke, saya kasih nomor ya. Ini ada logam, ada non logam, ada metaloid. Oke, kalau misalnya saya bilang logam, itu apa yang ada di benak kamu mungkin? Apa? Misalnya kalau saya bilang logam itu asumsi bisa besi ya, besi, aluminium, nikel ya, itu juga logam. Nah, apa itu logam? Logam itu kemarin sudah kalian tulis ya, sifat-sifat logam itu seperti apa. Besi, misalnya besi itu gimana? Kalau digosok itu dia mengkilap. Jadi semua yang logam itu kalau digosok mengkilap ya. Nah, kemudian dia juga merupakan penghantar listrik yang baik gitu. Artinya apa? Bisa menghantarkan listrik dan panas. Misalnya besi dihantarkan listrik, misalnya ujung sini dihantarkan listrik, ini semuanya mengandung listrik atau mengandung panas gitu ya. Nanti misalnya yang gitu, kenapa misalnya kamu kalau misalnya pegang setrum ya, kalau ada listriknya, aliran listrik, kamu juga bisa kesetrum. Kenapa? Ya, nanti misalnya kenapa kalau misalnya kita harus ke listrik itu kita harus pakai sendal ya. Ya, sendal itu kan non logam. Non logam itu sifatnya sebagai isolator. Isolator itu bukan penghantar listrik yang baik. Kalau yang ini kan, nah kalau yang logam ini konduktor ya. Nah kalau yang ini isolator. Jadi ketika misalnya kamu kesetrum, terus kamu misalnya pakai apa ya? Pakai karung gitu ya. Pakai karung kan non logam ya. Non logam itu isolator. Jadi bisa menghentikan aliran listrik. Kenapa? Karena dia bersifat isolator. Jadi ketika listrik bertemu dengan karung atau sendal ya, nah itu bisa dinetralkan gitu ya. Jadi itu dasarnya, karena sebagai penghantar listrik atau bukan. Semua logam itu penghantar listrik, mau nikel, mau aluminium. Jadi semua bahan yang mengandung nikel, aluminium, besi itu penghantar listrik yang baik. Jadi ketika ada listrik, dia pasti langsung dengan baik menghantarkan gitu ya. Tapi kalau yang logam itu isolator, artinya bukan penghantar listrik. Jadi begitu kena, kalau ada listrik misalnya kena dengan ke bangku ya, tidak akan nyetrum. Karena apa? Dia isolator, bukan penghantar listrik yang baik gitu ya. Nah ini yang logam ini ada semuanya unsur, ada sekitar 118 unsur ya. Mungkin sekarang lebih, ada yang penemuan yang baru lagi ya. Itu ada di tabel periodik. Tabel periodik itu udah tahu belum? Nanti coba dibeli ya, dibeli kemudian dipelajari. Nah, kalau mau kenal sama kimia, lihat tabel periodik ya. Kalau unsur di situ ada sekitar 118 unsur. Nanti kita belajar, oh ada berapa? Ada 8 golongan ya. 8 golongan A, B gitu ya. Nah, di situ ada. Coba jadi kalau untuk mengenal kimia silakan beli tabel periodik. Ya. Nanti dipelajari, kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau mau kenal kimia silakan pelajari tabel periodik. Itu murah, harganya cuma 5.000 kalau nggak salah ya. Nanti ada di situ ada litium, natrium, kalium ya. Nanti golongan A atau golongan 8A itu ada gas mulia ya. Nanti silakan dipelajari. Oke, yang kedua ini non logam. Non logam ini tadi udah tahu ya, sifatnya isolator. Jadi bukan penghantar listrik yang baik. Contohnya apa non logam? Yang unsur ya. Unsur itu contohnya belerang, hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, itu non logam. Nah, kemudian yang ketiga metaloid. Apa itu metaloid? Jadi metaloid ini bisa bersifat logam, bisa bersifat non logam, gitu ya. Nah, contohnya apa? ABS ini bukan asal bapak senang, bukan. Ya, jadi kalau saya tanya contoh metaloid itu tinggal apa? ABS, apa itu ABS? Arsenik, boron, silikon. Kalau arsenik berarti dia bisa logam dan juga bisa disebut non logam. Sifatnya kalau digosok mengkilap ya. Nanti menghantar listrik juga, misalnya penghantar listrik tapi tidak baik gitu ya. Penghantar listriknya
nggak full gitu ya. Nah gitu. Nanti tugasnya ya yang kedua, ini berarti tadi yang nomor satu materi ya, nomor dua ini cari contohnya ya, cari contoh logam dan non logam. Itu cukup 5 buah saja. Nah, nanti cari contohnya logam dengan non logam 5 aja, di mana 5 logam, mana 5 non logam, silakan dihafalkan gitu ya. Mungkin nanti kita pikirkan nanti tesnya seperti apa itu. Jadi harus hafal 5 logam dan 5 non logam.